Saja pemirsa, kita akan membahas terkait dengan rencana KPK untuk mengkaji aturan tersebut bersama dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Halo, selamat sore Mas Yudi. Selamat sore Mbak. Baik, Mas Yudi, kalau kita lihat ya tadi berita pengantar KPK disebut tengah mengkaji aturan untuk memberikan do and don'ts mungkin ya, mengenai penggunaan masker atau penutup wajah ketika para tersangka atau tahanan ini dihadapkan kepada publik. Nah, pertanyaan saya, selama Anda berkarir di KPK kemarin, apakah memang sama sekali tidak ada aturan yang rigid ya Mas terkait dengan persoalan ini? Ya, memang tidak ada aturan ya terkait dengan bagaimana tahanan itu terkait dengan masker. Namun kan yang lebih dari masker yaitu memakai rompi tahanan berwarna orange, kemudian juga bahkan borgol yang sanksinya itu kan lebih tegas ya dibandingkan dengan memakai masker, itu sudah ada. Ya, dan ini kan aturannya kan adalah aturan internal di KPK. Apalagi masker, kita tahu bahwa pemakaian borgol kemudian rompi tahanan ya, selain untuk membedakan ya antara tahanan dan juga pihak-pihak lain yang ada di sekitarnya, itu kan juga sebagai efek jera untuk memalukan bahwa ketika ada seorang koruptor yang kemudian ditahan, maka dia akan diperlakukan seperti itu. Nah, terkait dengan masker, memang saya juga melihat ya berkali-kali ketika seorang koruptor gitu ya yang ditahan, dia warawiri untuk diperiksa oleh penyidik ya di ruang pemeriksaan, itu bagaimana sebagian besar diantaranya kan menutup ya wajahnya. Saya pikir ini adalah bentuk rasa malu dan tapi bagi saya kan publik juga butuh ditransparansi ya, karena kan ada teman-teman media yang selalu meliput ya kedatangan maupun kepulangan mereka ketika diperiksa. Apakah benar orang-orang tersebut adalah tersangkanya ataupun orang lain seperti itu? Tapi bagi saya sebenarnya ini mudah saja, tidak perlu sampai ke KUHAP gitu ya, karena KUHAP kan hanya aturan terkait dengan proses penahanan. Tapi kalau teknisnya bahwa seorang tersangka ketika diperiksa oleh penyidik ataupun kemudian dibawa ke ruang publik, misal ke pengadilan tipikor, itu dia bisa kok aturan KPK dibuat supaya tidak memakai masker. Seperti itu, Mbak. Baik, nah kemudian yang menjadi rasa penasaran publik juga nih Mas Yudi, kan mereka itu diperiksa di dalam ruangan tertutup ya di KPK, kan media tidak bisa sampai ke area tersebut ya, namun ketika keluar memang sudah menggunakan rompi tahanan, kemudian tangannya diborgol, tetapi kan kerap kali banyak juga yang menggunakan masker, bahkan mayoritas menggunakan masker. Masker ini mereka sudah siapkan dari awal atau memang ada tersedia dan boleh memakai tanpa harus mungkin menyampaikan terkait dengan kondisi saya lagi kurang enak badan atau flu, atau memang seperti apa sih di dalamnya tuh publik juga bingung nih? Ya, kalau di dalam kan pasti semua dibuka ya Mbak ya, rompi kemudian juga borgol ya untuk memudahkan penahanan, sama seperti ketika mereka ada di sidang pengadilan tipikor kan tidak memakai rompi dan tidak diborgol, sebenarnya sama seperti itu ketika di ruang pemeriksaan. Namun ya saya pikir mereka sudah menyiapkan ya Mbak, karena penyidik tidak menyiapkan masker ya, pasti mereka sudah menyiapkan karena dibawa ya, biasanya tentu mereka meminta kepada keluarganya ketika mereka ada kunjungan untuk membawa masker seperti itu. Nah, tentu ini sebenarnya kan bisa dilarang gitu ya, tapi biasanya mereka akan mengatakan nggak ada larangannya kalau masker. Nah, itulah menurut saya Mbak, ya sama seperti borgol, sama seperti tahanan rompi orange ya, baju tahanan rompi orange ya. Bikin aja aturan internal KPK bahwa selama di ruang publik ya itu tidak diperkenankan untuk memakai masker kecuali jika memang sakit. Dan Mbak ya, sakit kalau di KPK tahanan itu ada kok, kita punya dokter di KPK. Jadi kalau misalnya dia sakit itu dia harus ke dokter dulu. Nah, kalau memang sakit misalnya batuk ya atau flu kan tentu takut menular ya, tentu pakai masker. Tapi kalau sehat-sehat saja ya, yang ngapain dia pakai masker? Apakah karena malu? Ya kalau malu kan jangan korupsi, kan begitu Mbak. Betul sekali. Nah, lantas Anda tadi menyebut tidak perlu sampai ke revisi KUHAP membawa terkait dengan persoalan ini. Berarti untuk menyelesaikan terkait dengan usulan ini, karena kan Wakil Ketua KPK juga mengusulkan agar media menyuarakan kepada publik agar juga dorongannya sampai ke Komisi 3 DPR. Padahal tidak perlu sampai sejauh itu menurut Anda. Nah, berarti artinya dengan di tataran Komisioner KPK saja persoalan ini sebenarnya sudah bisa selesai dalam waktu singkat ya Mas Yudi ya?
Betul Mbak, ini kan tadi saya katakan kan nis gitu kan, nggak ada di KUHP itu ya aturan sampai seteknis itu bahwa tidak boleh memakai masker dan sebagainya. Itu kan hanya intinya seperti tadi saya katakan, borgol itu kan tidak ada di KUHP. Ya kan, rompi tahanan orang kan nggak ada di KUHP. Kemudian penahanan kan nggak ada. Nah, di Betul. KUHP aturan teknisnya seperti apa, ruangannya seperti apa dan sebagainya. Jadi menurut Betul. saya kalau ngapain KPK harus sampai ke KUHP gitu ya. Jadi Betul. buat aja aturan tadi saya katakan revisi terhadap aturan yang terkait dengan pemakaian borgol dan juga rompi oranye ya, ditambahkan bahwa selain sakit ya kan itu dilarang untuk memakai masker di Baik. ruang-ruang publik seperti Baik. itu Mbak, karena memang kok misalnya memakai masker seperti itu, efek jerahnya kan tidak ada. Walaupun memang Mbak ada juga koruptor-koruptor yang tidak memakai masker seperti Baik. itu. Jadi memang Baik. seperti itu Mbak yang terjadi. Baik, singkat saja Mas Yudi, Anda merasa jika aturan ini nantinya diakomodir, apakah ini akan membuat rasa jerah, rasa bersalah, rasa malu bertambah kepada para koruptor, tersangka atau tahanan ini, atau sama saja sebenarnya? Singkat saja Mas Yudi, seperti apa? Ya, sejujurnya masker itu kan lebih rendah ya kualitasnya dibandingkan dengan borgol dan rompi orange. Kalau borgol saja yang istilahnya akan mempermalukan keluarga mereka dan rompi orange mereka tidak malu, apalagi hanya masker. Masker itu kan hanya teknis saja bahwa wajahnya tidak terlalu kelihatan oleh kamera dan sebagainya. Padahal namanya sudah ada di Santoro Media bahwa yang bersangkutan adalah tersangka korupsi. Seperti itu Mbak. Jadi saya harap bahwa KPK segera saja untuk membuat aturan internal terkait dengan penggunaan masker di ruang publik bagi tahanan korupsi. Baik, baik Mas Yudi. Terima kasih Mas Yudi telah berbagi pandangannya bersama kami di Berita Satu Sore, mantan penyidik KPK. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas.